Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat patung ini, yaitu patung orang tua, seorang simbah-simbah, kakek-kakek yang menyentuh karena apa? Ekspresinya yang pasrah. Nah, kakek ini mengingatkan saya pada kakek saya. Waktu saya lahir, kakek saya sudah meninggal, kakek dari bapak saya. Saya tidak mengetahui apa-apa tentang kakek itu karena tidak pernah berjumpa. Nah, ketika saya melihat patung ini, saya teringat kakek saya yang diceritakan lewat bapak saya. Bapak saya cerita kalau kakek saya, yaitu bapaknya bapak saya, itu seorang yang tegas, jarang ngendikan, jarang berbicara, tetapi kalau sudah berbicara tegas, semuanya takut. Kalau sudah menegur, semua diam anak-anaknya, yaitu bapak saya dan saudara-saudara. Pak Lek, Bule, paman, tante, Pak D saya itu diam. Bude saya. Karena apa? Karena ketegasan beliau. Tapi saya belum pernah mengalami karena kakek saya sudah dipanggil Tuhan ketika saya lahir. Saudara-saudari yang terkasih, ada juga yang cerita kalau sedang kumpul saudara-saudara bapak saya ini, mereka kemudian nostalgia. Dulu siapa yang dimarahi ketika diminta memijit kakek saya, anak-anaknya itu ada yang nakal, ada yang mencubit, ada yang menginjak-injak, dan semuanya merasakan keakraban. Di satu sisi tegas, disiplin, tapi di sisi lain akrab dan juga menyapa anak-anaknya, yaitu bapak saya dan saudara-saudaranya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saya percaya? Tentu saja saya percaya karena saya mengalami bersama bapak saya yang tidak pernah bohong. Bapak saya yang selalu menceritakan dengan kesaksian hidupnya sebagai orang yang berjuang ketika mati-matian harus mempertahankan keluarganya karena bekerja. Karena waktu itu bapak saya dikeluarkan dari pekerjaannya, dituduh terlibat G30 SPKI. Tetapi bapak saya dengan selalu tidak berbicara, selalu bekerja, semuanya komunikasinya ditunjukkan dengan bekerja, berjuang. Kadang harus berhari-hari keluar kota untuk berjualan, kemudian pulang lagi dan pergi lagi untuk berjualan. Maka itu menjadi semacam kesaksian bagi saya yang menuntun saya untuk percaya pada apa yang diceritakan oleh saudara-saudara bapak saya dan juga pengalaman mereka bergaul dengan kakek saya yang tidak pernah saya alami sebagai hidup bersama. Saudara-saudari terkasih, hari ini pesta gereja yang memestakan Santo Thomas. Saya kadang-kadang heran, seakan-akan Santo Thomas itu dicap sebagai santo yang kurang beriman oleh netizen-netizen di dunia ini, oleh orang-orang yang membaca Injil tidak terlalu paham benar-benar tentang Injilnya. Pokoknya Santo Thomas si peragu, Santo Thomas yang merasa diri, aku tidak akan percaya sebelum memasukkan jariku ke dalam bekas luka pakunya dan mencucukkan tanganku ke dalam bekas tombak, yaitu di lambungnya. Nah, itu sesuai Injil hari ini. Karena Injil hari ini berbicara tentang kisah Thomas. Thomas yang ketika terjadi penampakan, Thomas tidak hadir di antara murid-murid pada waktu itu yang berkumpul. Kemudian ketika Thomas datang, murid-muridnya cerita, kami sudah melihat Yesus yang bangkit, kemana saja kamu? Maka Thomas pun mengungkapkan, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lukanya dan juga tanganku, aku sekali-kali tidak percaya. Nah, itu yang membuat Thomas dijuluki Rasul Peragu. Tetapi ini tidak semuanya tepat. Karena apa? Karena kadang-kadang itu hanya satu sisi tafsiran. Tapi banyak tafsiran positif lain tentang Santo Thomas.
Santo Thomas itu orang yang bersemangat. Ingat ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah mati, kemudian Yesus mengatakan, mari kita kembali ke Yerusalem untuk menyembuhkan Lazarus. Padahal hari sebelumnya Yesus dicari-cari untuk dibunuh. Maka para murid menjadi marah, para murid merasa tegang. Kenapa kita kembali ke Yerusalem? Kita akan dibunuh, kita akan mati di sana. Tetapi Thomas yang menjawab waktu itu, mari kita kembali ke Yerusalem, ikut Yesus. Kita siap dibunuh. Nah, dia rasul yang menggebu-gebu sebetulnya. Tetapi tidak banyak terekspos di dalam tulisan-tulisan Injil. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tafsir positif tentang Santo Thomas itu adalah, pertama, pada saat murid-murid berkumpul dan kemudian mendapat penampakan Yesus yang bangkit, murid-murid bahagia, murid-murid senang. Maka ketika hari berikutnya Thomas datang, Thomas itu merasa tidak tahu apa-apa karena dia tidak hadir pada waktu penampakan itu. Murid-muridnya mungkin dalam kontemplasi saya sedikit membuli, sedikit bercanda karena kegembiraannya. Kami telah melihat Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit. Kemana saja kamu tidak hadir di sini? Kami melihat benar-benar kamu ini main saja. Nah, dengan kondisi dibully oleh teman-teman rasul, bahkan mungkin rasul-rasul sedikit bercanda karena kegembiraannya Yesus yang bangkit, maka Thomas pun kemudian pasang badan, pasang defense. Dia mengatakan, kalau saya tidak melihat sendiri, saya tidak akan percaya. Kalau saya tidak mengalami sendiri, mencucukkan jari saya ke bekas pakunya, saya tidak akan percaya. Nah, itu artinya apa? Paulus mempertanyakan kesaksian para murid teman-temannya itu yang kadang-kadang berlebihan, over, tidak mencerminkan tidak mencerminkan contoh yang dikerjakan atau karakter orang itu. Maka kualitas rasul yang dipertanyakan oleh Thomas bukan Yesus yang bangkit, tetapi orang yang mewartakan itu. Itu catatan pertama. Nanti akan saya bahas. Catatan kedua, mungkin penafsir lain juga mengatakan Thomas sebetulnya orang yang sungguh-sungguh mempunyai keberanian iman. Maka ketika dia tidak mengalami sendiri dari pengalaman pribadinya, dia tidak percaya. Maka ketika para murid yang lain sudah mengalami, dia belum puas. Saya tidak akan percaya sebelum saya mengalami Yesus yang bangkit. Sebelum saya mengalami kegembiraan, mengalami peristiwa-peristiwa dalam sejarah hidup saya. Kalau kemudian Yesus hadir menyemangati. Maka sabda Yesus sebagai tanggapan ketika akhirnya menampakkan diri kepada Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu ditujukan kepada semua orang, bukan kepada para murid. Berbahagialah semua orang yang tidak melihat namun percaya, yang hanya mendengar kesaksian dari para rasul namun percaya. Maka pengalaman pribadi itu juga kemudian dibutuhkan. Pengalaman dengan Yesus yang bangkit, walaupun tidak melihat Yesus fisik, tetapi melihat rohnya, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, semangat, penghiburan, yang kadang-kadang kita tidak bisa menangkap dengan akal budi apa yang telah diberikan Tuhan dalam sejarah hidup kita. Disitulah kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan kita percaya akhirnya seperti Thomas. Jadi ada dua tafsir tambahan secara positif melihat Thomas. Yang pertama, kualitas pewarta dari para murid rekan-rekannya mungkin bersama Thomas itu tidak terlalu meyakinkan Thomas. Yang kedua, Thomas ingin mengalami pengalaman pribadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, syarat yang pertama sebagai pewarta adalah sungguh dipercaya. Kalau hidup Anda tidak dipercaya, bagaimana mungkin Anda akan menjadi pewarta? Kalau Anda mewartakan
tapi hidup Anda sendiri kacau. Anda sendiri menjadi sumber perselisihan. Anda sendiri menjadi sumber kegagalan. Anda sendiri menjadi orang yang pengacau, orang yang memecah belah, orang yang tidak memberikan teladan hidup sebagai pewarta atau rasul. Siapa yang akan percaya? Yesus Kristus tetap dipercaya, tetapi kualitas karakter dari pewarta atau rasul itu yang tidak dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita juga meminta orang yang kita dampingi menjadi teman kita dalam perjalanan itu, sharing pengalamannya. Jangan mereka ditutup untuk mengungkapkan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Maka perlu kita memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Maka kita sendiri juga perlu menggali itu. Apakah saya menangkap Yesus yang menyembuhkan saya? Apakah saya menangkap Yesus yang memotivasi saya, yang memberi mukjizat pada saya? Kalau kita bicara tentang Yesus yang mencintai kita, yang menjadi penyemangat dan pendorong kita, sementara kita belum pernah mengalami berjumpa dengan Yesus yang memberi semangat, tentu omongan kita tong kosong berbunyi nyaring. Kita mengalami dalam refleksi-refleksi pribadi kita. Tetapi juga sekaligus kita menunjukkan kualitas komitmen kita sebagai rasul pewarta, sehingga orang lain seperti Thomas bisa percaya dan meyakini apa yang kita wartakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun integritas sebagai pewarta. Kita bangun karakter untuk menjadi rasul yang selalu memberikan sharing pengalaman atau juga masukan-masukan. Warta kabar gembira tidak hanya dengan teori-teori teologi, ajaran-ajaran katekese, tetapi pengalaman pribadi kita. Juga sekaligus kita sendiri mengalami dan memberikan karakter hidup yang sungguh menyatukan, memotivasi, dan memberikan penghiburan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.